Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah melalui online pada saat ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Home Ministry. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami rasakan selama 1 minggu ini. Semuanya kami tidak dapat membalas Tuhan, tapi kami mau bersyukur, kami mau memuji, menyembah-Mu. Bahkan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak menghalangi kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami. Haleluya. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku berada dekat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku
Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku, Yesusku, yang ada di hadamu ya. Memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Puji Tuhan, kita akan bersorak dan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap tinggal berdiri. Kita akan mengatakan nyanyi glory bagi Sang Raja. Haleluya. Yes. Mari sama-sama katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
namanya. Mari kita katakan Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. mari kita sambut-samanya. Mari kita sambut sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, 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 Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, Yes. puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, 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 mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Dahsyat dan luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah oleh kami Bapa. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan
Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk kita semua yang hadir di sini, bahwa pada saat ini kita sudah ada di sini dan kita akan kemudian menerima berkat Tuhan dari apa yang nanti akan kita dengar. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih jiwa kami, yang kami kenal, kami sembah dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama-Mu yang begitu baik dalam kasih karunia, kasih sayang dan kasih setia-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh dipertibakan. Kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan tadi Tuhan, dan pada saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami masing-masing Tuhan, urapi kami Tuhan masing-masing yang hadir di sini, baik jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengar melalui online maupun mereka yang nanti akan mendengarkan firman-Mu dari rekaman-rekaman sesudahnya. Tuhan berkati masing-masing di tempat mereka masing-masing, di Jawa Barat, di Jakarta, di tempat-tempat lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan supaya kami siap juga menjadi suatu tanah yang subur, yang gembur, siap menerima semua benih firman-Mu yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami, memancar, menghasilkan banyak buah dalam kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Oke, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yang saya harapkan ini akan menjadi kekuatan untuk kita semua, karena ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam iman kekristenan yang harus kita punya, yang harus kita miliki, yang terkait juga dengan keyakinan kita terhadap siapa yang kita percaya. Ada satu konsep utama, saya akan mulai, ada satu konsep utama dalam kekristenan yang sangat penting, yang harus kita ketahui dan harus kita alami, yaitu kehidupan kekal yang kita dapatkan bukan kita dapatkan dari usaha kita sendiri, tetapi kita bisa mendapatkan kehidupan kekal itu karena Tuhan, sumber kehidupan kekal itu ada di dalam diri kita, ada dalam hidup kita. Saya ulangi, di dunia ini banyak agama, dan semua agama itu, semua agama boleh saya bilang, tujuan akhirnya adalah untuk memperoleh kehidupan kekal. Kenapa untuk memperoleh kehidupan kekal? Kalau kita balik ke perjanjian lama, ke kitab Kejadian, karena pada awalnya manusia memang diciptakan untuk hidup kekal. Sehingga keinginan untuk mempunyai kehidupan kekal itu menjadi keinginan setiap orang. Menjadi naluri setiap orang. Walaupun awalnya dia mungkin tidak menyadarinya. Tidak ada orang yang mau mati, saudara. Karena kematian itu selalu berkaitan dengan kesia-siaan. Kalau sudah mati, habis. Karena itu selalu ada pertanyaan, sesudah mati, orang hidup mati, terus ngapain? Apa yang terjadi sesudah kematian? Nah, setiap agama mengimani bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Dan setiap agama itu sebenarnya, bahkan juga filosofi itu bertujuan untuk menjawab tentang hal itu. Dan hampir semua agama, semua agama itu menjadikan kehidupan kekal yang baik, yang menyenangkan itu sebagai tujuannya. Dan setiap agama itu biasanya pada umumnya mereka itu mempunyai suatu seperangkat aturan, seperangkat prosesi dan ritual supaya yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka untuk mendapatkan kehidupan kekal itu pada nanti sesudah mati, atau bisa dibilang nanti sesudah mati masuk surga. Itu istilah umumnya. Tetapi berbeda di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, kita percaya bahwa kehidupan kekal itu bukan kita dapatkan dengan apa yang kita usahakan di dalam kehidupan kita, supaya nantinya kita mendapatkan kehidupan kekal di surga nanti. Tidak seperti itu. Tetapi kehidupan kekal itu kita dapatkan karena sumber kehidupan kekal itu ada, diam, hadir dalam hidup kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Amin. Saya harapkan untuk kita semua boleh menangkap kebenaran firman itu. Karena buat kita nanti kita akan belajar bahwa
kehidupan kekal pun sudah kita miliki saat ini, sekalipun kita masih hidup di dunia ini. Mari kita pelajari beberapa firman Tuhan, dan kita pelajari supaya kita semakin yakin, kita semakin tahu bahwa kita mempunyai kehidupan kekal. Karena sumber kehidupan kekal itu sudah ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 4, kita baca sama-sama. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang memberi perumpamaan tentang pohon anggur. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 4 seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri jikalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi awalnya memang dimulai dengan suatu kata. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, kalau di situ Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kita sebagai ranting, sebagai satu cabang dari pohon anggur, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan tinggal di dalam kita. Amin. Inilah sebenarnya awalnya. Di situ dikatakan bahwa kalau kita berbicara mengenai apa itu tinggal dalam aku atau tinggal di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membayangkan suatu batang pohon, atau kalau dalam hal ini perumpamannya adalah suatu pohon anggur itu, batang pohon anggur itu akan berakar kepada tanah, dan di dalam batang pohon anggur itu ada kehidupan. Dan suatu carang itu, suatu ranting itu tumbuh dari batang itu. Sehingga kalau dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku, Tuhan Yesus sedang mengatakan kamu harus mendapat bagian di dalam diriku. Ranting itu hanya bisa tumbuh kalau dia menjadi bagian dari batang itu, di mana batang itu ada kehidupan. Dan kemudian dikatakan, dan aku tinggal di dalam kamu. Karena ranting itu dia bisa bertumbuh, dia kemudian menghasilkan buah, karena di dalam ranting itu ada zat-zat kehidupan yang berasal dari batang itu, sumbernya itu. Sehingga kalau dikatakan tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, itu berarti kita harus menjadi bagian di dalam Tuhan Yesus. Kita menjadi bagian di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus itu tinggal di dalam diri kita. Disinilah hal yang luar biasa. Tuhan Yesus itu harus tinggal di dalam diri kita supaya kita kemudian menjadi bagian di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kalau tadi kita berbicara mengenai kehidupan kekal, kita memperoleh kehidupan kekal bukan melalui apa yang kita lakukan, tadi saya sudah katakan, tetapi karena sumber kehidupan kekal itu ada di dalam diri kita. Amin. Itulah sebabnya kalau kita belajar lebih jauh lagi, di dalam ayat-ayat di Yohanes itu banyak sekali dibicarakan mengenai bagaimana kita harus menerima Tuhan Yesus. Karena pada awalnya kita ini semua sudah lepas dari Tuhan. Kita sudah terpisah dari Tuhan. Kalau kita balik ke kitab Kejadian 1 ayat 3, ketika Adam berbuat dosa, manusia pertama berbuat dosa, dia kemudian menjadi makhluk fana, dia kehilangan kekekalan di dalam dirinya, dia menjadi makhluk yang kemudian mati seperti yang sekarang kita alami, karena dia sudah kehilangan hidup kekal di dalam dirinya yang berasal dari Roh Kudus yang di dalam dirinya. Tetapi kemudian kita bawa ke sini, di Yohanes 1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus kemudian oleh kasih karunia-Nya mau turun ke dunia untuk kita, sehingga kita harus menerimanya, dan Dia harus tinggal dalam, dan kita perlu menerimanya, kita harus menerimanya supaya Dia hidup di dalam kita, sehingga kehidupan kekal itu hadir dalam diri kita, sehingga di dalam diri kita ada Roh Tuhan yang diam dalam diri kita. Amin. Kita baca Yohanes 1, tadi saya sudah sempat sebutkan, Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Beginilah firman Tuhan. Ia datang, maksudnya Yesus Kristus, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Berarti ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, kepada manusia, tidak semua menerimanya. Tetapi dikatakan di ayat 12, dikatakan, tetapi setiap orang, semua orang yang menerimanya,
diberinya kuasa, mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Elohim, anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya, di sini bukan menerima Tuhan itu bukan hanya menerima karena percaya. Misalnya, Pastor Valdo datang ke saya gitu, dan Pastor Valdo bilang, Pastor Doni, saya sudah dilantik menjadi Menteri Keuangan. Saya mungkin, ini orang mungkin udah mulai gila mungkin. Tetapi karena Pastor Valdo badannya gede, kekar, ya udah saya terima aja. Artinya saya percaya saja. Bukan seperti itu, tetapi karena kita lihat di ayat 12 bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Artinya kita harus betul-betul menerimanya, betul-betul menerimanya. Kalau dalam bahasa Inggris itu take part, kita harus meminta dia menjadi bagian di dalam diri kita. Jadi, ketika di sini berbicara mengenai kita menerima Tuhan Yesus, kita bukan berbicara mengenai bahasa simbolik. Ini bukan bahasa simbolik, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Ada orang suka berpikir bahwa ini hanya bahasa simbol. Bukan. Betul-betul Tuhan datang ke dunia dan kita diminta untuk menerimanya di dalam diri kita. Supaya kita mempunyai hak, kita mempunyai kuasa menjadi anak-anak Tuhan, yaitu kita yang percaya kepadanya. Ayat lain mengatakan di Wahyu 3 ayat 20, saya bacakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintunya, aku akan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini juga berbicara mengenai konsep yang sama. Ada Tuhan Yesus, ini kita bicara mengenai salah satu jemaat di kitab Wahyu. Tuhan Yesus datang, walaupun mereka orang Kristen, tetapi mereka meletakkan Tuhan Yesus di luar kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus datang dan mengetok pintu hati mereka, pintu kehidupan mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, aku mengetok pintu. Bukalah pintu hatimu, bukalah kehidupanmu, supaya aku masuk. Aku masuk. Jadi ini bukan berbicara bahasa simbolis. Kenapa bisa seperti itu? Karena manusia itu sebenarnya kalau kita baca di Tesalonika, itu terdiri dari badan, tubuh, yaitu bagian jasmani, seperti yang kita punya saat ini. Kemudian juga punya pikiran, punya jiwa, dan jiwa itu berbicara mengenai kehendak, mengenai keinginan, tempatnya perasaan atau emosi, dan juga punya roh. Ada bagian roh di dalam kita. Roh itu terbentuk karena Tuhan menciptakan rohnya, roh kita, ketika di Kejadian 1 dikatakan Tuhan menghembuskan napasnya dalam diri kita. Sehingga di dalam diri manusia, selain tubuh yang kita punya, ada juga jiwa dan ada juga roh. Itulah 3 bagian dalam diri manusia. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita menerima Tuhan Yesus, itu kita bukan menerima Tuhan Yesus secara fisik. Karena secara fisik Tuhan Yesus saat ini ada di surga, di dalam tubuh kebangkitannya, tubuhnya yang dimuliakan. Tetapi kita menerima rohnya, roh Kristus, atau roh Bapa, atau roh Kudus itu di dalam diri kita, yaitu di dalam roh kita. Kadang-kadang di dalam beberapa ayat itu dikatakan di dalam hati kita. Itu hanya ungkapan-ungkapan berbicara mengenai manusia, batin kita, atau aspek atau dimensi spiritual di dalam diri kita. Dan itu ada dalam roh kita. Sehingga di dalam roh kita itu terjadi persekutuan dengan roh Kristus atau roh Kudus. Dan di kitab Wahyu 3 ayat 20 itu dikatakan bahwa supaya aku mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Makan itu berarti ada suatu persekutuan. Amin. Kalau kita sudah menerima tamu dan tamu itu makan bersama-sama, itu berbicara persekutuan. Tetapi uniknya di ayat itu bagian B-nya dikatakan, tadi dikatakan aku makan bersama-sama dengan dia, seolah-olah kita adalah tuan rumah dan Tuhan Yesus adalah tamu. Tetapi berikutnya dikatakan apa? Dan ia bersama-sama dengan aku. Di sini dikatakan, kalau kita lihat dari ayat ini, penekanannya yang tuan rumah adalah Tuhan Yesus.
Luar biasa sekali. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus adalah tamu di dalam hidup kita, tetapi kemudian sesudah kita mengalami persekutuan dengan Dia, sebenarnya Tuhan Yesus adalah tuan rumah, pemilik dari hidup kita. Dan memang seperti itu. Amin. Di sini kita belajar tentang konsep di dalam kekristenan, di dalam iman kita bahwa Tuhan itu betul-betul hadir di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam roh kita, atau bahasa umumnya di dalam hati kita, melalui rohnya di dalam diri kita. Sangat luar biasa. Ini konsep yang sangat luar biasa. Sehingga roh kita itu bersatu dengan roh Tuhan dalam suatu persekutuan, dan oleh pekerjaan roh Tuhan atau Roh Kudus, kemudian roh kita kemudian diperbaharui supaya layak menerima kehadirannya. Kenapa harus diperbaharui? Karena roh yang kita punya sebelumnya, yang roh yang kita warisi dari kehidupan kita yang lama, dari orang tua kita, adalah roh yang sudah rusak. Roh yang sudah mengalami kerusakan karena dosa. Dan Roh Kudus kemudian menyucikan dan memperbaharui roh kita, roh yang baru. Dan dengan roh yang baru itu, kita mempunyai hidup yang baru, kita menjadi manusia yang baru, seperti dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, dan Tuhan Yesus dan roh Tuhan Yesus, roh Kristus, roh Kudus, hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga yang terjadi, kita mendapatkan kehidupan kekal, bukan karena kita mengusahakan hal-hal yang kita lakukan dengan kehidupan agamawi kita ke gereja, kita kasih perpuluhan, kita melakukan pelayanan dan lain supaya kita kemudian mendapatkan hidup kekal. Bukan, kita mendapatkan kehidupan kekal itu karena sumber kehidupan kekal itu hadir, hidup, ada di dalam diri kita, di dalam roh kita, di dalam hati kita. Luar biasa, saudara. Katakan pada kiri kanan saudara, tepok pundaknya, bilang, ada Tuhan loh di dalam diri kamu. Sebelah kanannya, ada juga Tuhan loh dalam diri kamu. Karena di dalam diri kita yang percaya pada Tuhan Yesus, di dalam diri kita yang sudah menerimanya secara pribadi, sudah membuka hati kita, sudah mengundangnya masuk di dalam diri kita, ada roh Kristus, ada roh Kudus, ada roh Tuhan Yesus. Dan roh Kudus itulah yang menjadi sumber kehidupan kekal bagi kita. Sehingga di dalam kehidupan saat ini pun, kita sudah mempunyai kehidupan kekal itu. Bukan tunggu sudah kita mati, tetapi di dalam diri kita sudah ada kehidupan kekal itu. Tetapi pada awalnya, sehingga kita bisa melihat bahwa kehidupan kekal itu bukan tujuan kita, tetapi kehidupan kekal itu adalah awal dari kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita baca berikutnya. Suatu ayat yang kita bisa menguatkan iman kita supaya kita semakin meyakini tentang kehidupan kekal yang sudah kita punya di dalam Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Elohim Bapa telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, tadi kita sudah belajar, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Artinya hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Ayat 12 dikatakan, barang siapa memiliki anak, atau barang siapa memiliki Yesus Kristus, ia memiliki hidup, atau ia memiliki hidup yang kekal. Dan barang siapa tidak memiliki anak, atau barang siapa tidak memiliki Tuhan Yesus Kristus, ia tidak memiliki hidup. Amin. Itulah sebabnya kita bisa berkata, Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan, jalan menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita beroleh keselamatan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Sangat luar biasa sekali. Kita lihat lagi. Tadi saya sudah katakan bahwa saya tambahkan satu ayat lagi. Di 1 Yohanes 5 ayat 13 dikatakan, ini Rasul Yohanes yang menulis,
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Bapa, anak Elohim, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di sini dikatakan bahwa kita yang sudah mempunyai Yesus Kristus di dalam diri kita, tahu, yakin, mengerti bahwa hidup yang kekal itu sudah ada dalam diri kita, bahwa hidup yang kekal itu sudah menjadi milik kita. Ini hal yang sangat luar biasa lagi. Karena kehidupan kekal yang Tuhan berikan pada kita itu sifatnya pasti. Sehingga kita tuh tahu, kita tuh mengerti. Di sini aspek pengertian. Kenapa kita bisa bilang aspek pengertian? Karena kita itu bukan hanya, karena ini bukan bahasa simbolik, tetapi ini bahasa yang nyata. Ini adalah fakta rohani. Bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Dan kita tahu, karena kita sudah mengalaminya. Kita mengalami, Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita tuh bukan hanya sekedar objek penyembahan di atas sana yang kita sembah setiap hari beberapa kali dan segala macam, atau 1 minggu sekali ke gereja, atau apapun juga. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang kita bisa alami. Kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita bisa mengalami Dia, kita tuh tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, dan Dia sudah mengerjakan hal-hal besar dalam kehidupan kita, dan Dia juga hidup di dalam diri kita. Dan karena Dia hidup dalam diri kita, kita tahu bahwa kita sudah mempunyai kehidupan yang kekal itu dalam diri kita. Amin. Tetapi sebelum itu kita miliki, kita juga lihat Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 3 ayat 5 bahwa untuk bisa mempunyai kehidupan kekal, harus ada satu proses yang namanya kelahiran kembali. Tadi sebagian sebenarnya saya sudah jelaskan. Di Yohanes 3 ayat 5, di dalam diskusi antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kalau kita balik ke Yohanes 3 ayat 5, ketika itu ada Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang pengajar Yahudi saat itu yang penasaran dengan pribadi Tuhan Yesus, dengan semua mujizat yang dilakukan, dia datang malam-malam. Dia datang malam-malam karena dia takut ketahuan. Karena masa dia yang lebih senior sebagai guru pengajar agama yang senior, dia datang pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah seorang rabi juga, pengajar juga, tetapi pengajar dari kampung. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita mesti mengerti hal-hal seperti ini, karena Tuhan Yesus itu betul-betul tokoh sejarah. Tuhan Yesus itu bukan tokoh fiktif, tokoh sejarah. Orang yang betul-betul ada dan pernah menginjakkan kakinya di dunia ini. Ada. Dan Tuhan Yesus itu lahir di Bethlehem, tetapi besarnya di Nazaret, di Galilea. Galilea itu adanya di utara dari Israel, utara sekali. Sementara Yerusalem, di mana ada Bait Suci, itu letaknya di Israel bagian selatan. Jadi kalau misalnya Israel ini petanya seperti tangan saya, jadi agak memanjang ke bawah. Galilea itu, tempat Tuhan Yesus melayani itu di Kapernaum. Itu ada Danau Galilea segala macam itu, letaknya di bagian utara. Sementara Yerusalem itu letaknya di bagian selatan. Yerusalem, Bethlehem, itu semua letaknya di bagian selatan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan rabi, bukan pengajar di daerah pusat kekuasaan atau pusat kehidupan rohaninya orang Israel di mana ada Bait Suci, tetapi rabi kampung istilahnya, dari kota kecil. Itu kita nanti bahas tempat lain kalau misalnya kita sempat membahas hal itu. Dan Nikodemus yang adalah pengajar dari pusat ini, pengajar di Yerusalem, datang malam-malam bertemu Tuhan Yesus dan menanyakan, bagaimana sih caranya mempunyai kehidupan kekal? Dan Tuhan Yesus menjawab langsung tuntas. Di Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Artinya, sebelum kita mempunyai, tadi saya sebenarnya sudah singgung, sebelum kita mempunyai kehidupan kekal dalam diri kita itu, kita harus mengalami kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Yang Roh Kudus kerjakan di dalam diri kita karena kita menerimanya. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian memperbaharui roh kita, menjadikan kita sebagai manusia baru. Dan Roh Kudus itu kemudian tinggal di dalam diri kita. Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi
kamu tidak hidup dalam daging. Karena ketika kita dilahirkan sebagai manusia baru, kita menjadi makhluk-makhluk rohani, bukan lagi makhluk-makhluk daging. Daging berbicara mengenai manusia lama kita ketika kita masih di dalam dosa di luar Kristus, tetapi roh itu berbicara mengenai kehidupan kita dalam Tuhan Yesus. Dikatakan di Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh besar ya, dalam Roh Kudus. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, tetapi jika seorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini dikatakan persis seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa roh Tuhan memang diam hadir di dalam diri kita. Dan ini bukan bahasa simbolik, ini bahasa fakta, ini bahasa yang bisa kita alami. Sehingga kita mengerti dan kita tahu hal itu. Dan ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kita kemudian, Roh Kudus itu kemudian menjadi tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Kristus. Karena roh Tuhan yang ada dalam diri kita menjadi penanda, menjadi meterai kepemilikan Tuhan atas kita. Sehingga ketika pada saatnya di akhir zaman nanti, ketika semua sudah selesai, Tuhan itu tahu siapa kepunyaannya. Tidak mungkin salah, saudara. Tidak mungkin salah. Tuhan itu tahu siapa kepunyaannya. Pak Mul, Ibu Yuli, semua teman-teman di Jawa Barat, namanya satu persatu, mereka yang kemarin sudah dibaptis, dan mereka juga yang sudah menjadi jemaat, home ministry, jemaat Tuhan, home ministry. Tuhan itu tahu kita masing-masing, karena Tuhan itu tahu milik kepunyaannya. Dari mana Tuhan tahu mana yang menjadi milik kepunyaannya? Melalui rohnya yang ada dalam diri kita. Karena Roh Kudus itulah adalah meterai kepemilikan Tuhan atas diri kita. Makanya itulah penting supaya kita mempunyai roh Kristus atau roh Tuhan itu di dalam diri kita. Dan saya boleh katakan lagi, ini bukan bahasa simbolik, tetapi ini suatu fakta rohani yang harus dialami oleh setiap orang Kristen. Amin. Kemudian, Roh Kudus yang tadi sudah kita terima, Roh Kristus yang sudah kita terima, yang hadir dalam kehidupan kita, selain menjadi meterai kepemilikan Tuhan atas diri kita, di 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, Roh Kudus memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan Roh Kudusnya juga diberikan di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Luar biasa, saudara. Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai jaminan untuk apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Kalau tadi kita berbicara mengenai kehidupan kekal, Tuhan mengatakan kehidupan kekal yang sudah diberikan, yang sudah disediakan buat kita adalah suatu kehidupan yang penuh kemuliaan. Di mana kita akan hadir bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Surga di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dan semua itu di tempat lain dalam Alkitab dikatakan bahwa kita itu menjadi ahli waris karena kita adalah anak. Ahli waris dari apa? Ahli waris dari seluruh janji-janji berkat Tuhan yang disediakan bagi kita nantinya di dalam kemuliaan. Dan Roh Kudus itu adalah buktinya, adalah jaminan Tuhan untuk kita. Bayangin, saudara, Tuhan itu memberikan Roh Kudus dalam diri kita sebagai jaminan. Kalau bahasa sehari-hari ini sebagai DP, sebagai tanda jadi bahwa kamu pasti akan menerima kemuliaan yang sudah disediakan bagi kamu. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Makanya saya katakan penting sekali untuk kita menerima Tuhan dalam kehidupan kita, menerima Roh Kristus dalam kehidupan kita, menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena dalam Roh Kudus itulah kita mendapatkan kehidupan kekal, yang tadi saya sudah sampaikan di depan. Kita juga mendapatkan meterai kepemilikan, dan Tuhan tahu siapa yang menjadi miliknya, dan kita mendapatkan jaminan untuk kehidupan kekal kita nanti. Dan kalau itu sudah kita peroleh, luar biasa, saudara, hidup kita pasti berubah. Karena apapun yang kita sedang alami sekarang saat ini, segala kesulitan, segala masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah hubungan, apapun, masalah pekerjaan, itu tidak bisa merubah jaminan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Amin. Sangat luar biasa sekali. Karena itu kita bisa tetap hidup di dalam damai sejahtera karena ada Roh Kudus, ada Tuhan
yang hidup, yang hadir dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan dulu kepada Tuhan. Berikutnya, kita balik lagi ke tadi, perumpamaan Tuhan Yesus mengenai pokok anggur. Saya bacakan lagi ayatnya, Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tadi kita sudah bahas dengan detail. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini memang bahasa ilustrasi. Ilustrasi yang dikatakan di sini adalah tujuan Tuhan tinggal dalam diri kita dan kita tinggal di dalam Dia adalah supaya kita mempunyai hidup yang berbuah. Apa maksudnya? Kalau kita baca di ayat awalnya dikatakan di Yohanes 15 ayat 2 dikatakan bahwa akulah, Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Artinya Bapa sebagai pengusaha itu Dia mencari buah pada setiap ranting-ranting anggur. Itu sebenarnya tujuannya. Dan itu juga harus menjadi tujuan hidup kita selama kita masih ada di dunia. Jadi sangat berbeda dengan apa yang agama-agama lain yang mengajarkan supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah atau apapun juga ritual-ritual supaya kita kemudian memperoleh kehidupan kekal. Tetapi untuk orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kehidupan kekal itu sudah ada dalam diri kita karena kita sudah mempunyai sumber kehidupan kekal itu. Dan kehidupan kekal itu harus menghasilkan buah-buah. Buah-buah apa? Buah-buah kehidupan kekal itu. Buah apa sih maksudnya? Sederhana saudara. Kalau kita bicara mengenai buah, itu fungsi pertamanya adalah buah itu adalah berbicara mengenai kehidupan baru. Karena di dalam setiap buah pasti ada benih-benih kehidupan. Sehingga kalau kita berbicara mengenai hidup kita menghasilkan buah, berarti hidup kita menghasilkan kehidupan baru lain yang Tuhan ingin kerjakan melalui diri kita. Makanya ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan apa? Pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah, muridkanlah, baptiskanlah semua orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu berbicara mengenai buah-buah keselamatan, yaitu hidup-hidup baru yang Tuhan kerjakan melalui kita. Dan itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Bukan lagi mengejar kehidupan kekal, tetapi menghidupi kehidupan kekal itu, supaya kehidupan kekal itu juga menjadi milik orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dari situ kita bisa melihat ada buah-buah keselamatan, yaitu jiwa-jiwa baru. Bukan kita yang melakukannya, tetapi kehidupan kekal yang ada dalam diri kita, melaluinya itu yang kita bawa menjadi berkat buat orang lain. Dan Roh Kudus yang akan mengerjakan. Tadi kita ingat bahwa Roh Kuduslah yang mengerjakan keselamatan di dalam diri orang lain, dalam diri setiap manusia. Roh Kuduslah yang mengerjakannya melalui kita. Tetapi Roh Kudus itu hanya bisa mengerjakannya kalau kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan juga. Karena firman dan roh itu berjalan bersama-sama. Firman yang diberitakan dan Roh Kudus yang memberi kuasa melalui firman itu, itulah yang nanti akan menjadi suatu benih untuk menghasilkan buah-buah kehidupan atau buah-buah keselamatan pada orang lain, pada sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Dan yang berikutnya, buah itu berbicara mengenai satu hasil, suatu rasa yang menjadi berkat, yang menyenangkan buat orang lain. Amin. Kita berbuat baik itu bukan supaya kita masuk surga, bukan saudara. Kita berbuat baik itu supaya kita memberi memberi berkat. Kita menjadi hidup yang memancarkan terang. Supaya orang lain juga yang melihat kehidupan kita, itu juga kemudian
memperoleh terang itu. Kita memberi rasa yang spesial di tengah dunia yang penuh dengan kepahitan, tapi kita datang memberikan rasa manis. Kita datang menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk nanti bagaimana dia memperoleh hidup kekal, itu Roh Kudus lah yang nanti akan mengerjakan melalui kita. Sehingga kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Hidup kita yang sudah ada dalam Tuhan tadi, dan Tuhan sudah ada dalam diri kita, itu tujuan untuk mempermuliakan Bapa. Dengan cara apa? Berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. Amin. Dan itulah kualitas yang Tuhan minta dari diri kita. Kalau di Matius 8 dikatakan, supaya mereka menjadi murid-Ku. Di sini juga Tuhan Yesus mengatakan yang sama. Kamu adalah murid-murid-Ku. Bukan hanya menjadi orang-orang yang sudah menerima kehidupan kekal dalam diri kita, tapi juga kita menjadi orang-orang yang terus-menerus belajar dari Tuhan untuk menjadi murid-murid Tuhan. Ungkapan murid bukan seperti yang kita pikir sekarang murid di sekolah seperti keadaan zaman ini. Ketika kita berbicara mengenai pemuritan yang ada di dalam zaman ketika Tuhan Yesus hidup, kita lihat semua murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi pengikut Tuhan Yesus juga. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka mengikuti Dia. Mereka punya persekutuan dengan Dia. Mereka selalu belajar dari Dia. Mereka hidup seperti cara hidupnya. Dan mereka juga akan hidup dalam kuasa yang Dia berikan. Dan mereka kemudian membawa kuasa itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sampai di sini firman yang saya sampaikan, kembali lagi kita ingat bahwa marilah kita hidup di dalam Tuhan, dan kita juga undang Tuhan Yesus hidup dalam diri kita. Jika saat ini kita mungkin baru mengerti hal itu atau belum mengalami hal itu, mari kita berdoa, undang Tuhan Yesus untuk masuk dalam diri kita. Maka rohnya, roh Kristus itu akan hadir dalam diri kita ketika kita mengundangnya. Dan dia akan hadir dalam hidup kita, menjadi tuan rumah dalam kehidupan kita. Dia akan makan bersama-sama dengan kita, dan kita akan makan bersama-sama dengan Dia, karena Dialah yang menjadi tuan rumah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang sudah memberikan kepastian kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami sudah mempunyai kehidupan kekal itu. Karena kami tahu ada Engkau yang hidup dalam diri kami, dan kami juga sudah hidup dalam Engkau. Itulah kasih karunia-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup di dalam hal itu, menjalani kehidupan kami sebagai milik kepunyaan-Mu, menjalani kehidupan kami dengan pengharapan untuk menerima kemuliaan di masa akan datang, dan kami hidup menjadi berkat. Kami hidup membawa berkat keselamatan itu pada orang lain. Kami hidup untuk membagikan hidup kami pada orang lain, sama seperti Engkau pernah lakukan, supaya kehidupan kami berbuah lebat, dan kehidupan kami itu memuliakan Bapa di surga, dan dengan demikian kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Hamba sudah selesai berbicara, biarlah kemudian Roh Kudus tetap berbicara dan membawa seluruh firman Tuhan ini, kebenaran ini kepada anak-anak-Mu yang mendengarnya. Kami juga berdoa Tuhan, jika saat ini ada anak-anak-Mu yang di dalam kehidupannya belum meletakkan Engkau di dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka, kami berdoa ya Tuhan, supaya mereka boleh membuka hati mereka, dan mereka boleh menerima Engkau, supaya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga mendapatkan kehidupan kekal, dan mereka tahu bahwa Engkau, Tuhan yang mereka percaya, adalah Tuhan yang hidup. Mereka mengalami Engkau dalam kehidupan mereka. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah kami, inilah doa kami, dan hanya dalam nama-Mu saja, dalam persoalan Roh Kudus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang.
Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, dan mari kita sama-sama mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita saat ini. Kita sudah disegarkan oleh puji-pujian, kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita akan pulang kembali dengan kebenaran itu dan kita akan hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita menutup ibadah ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu kepada kami sehingga kami boleh hadir di sini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sukacita yang boleh hadir dalam diri kami. Biarlah Tuhan supaya Engkau saja yang menghantarkan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau sudah menghantarkan kami dalam perjalanan kami ke tempat ibadah kami. Dan kami juga akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kemudian melalui kami, Engkau juga hidup dan membawa kehidupan-Mu pada orang-orang lain di sekeliling kami supaya kami menjadi berkat. Berkati kami Tuhan, karena kami membutuhkan berkat-Mu. Dan kami sungguh bersyukur, karena Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang rindu untuk memberkati kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, dan kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Kita jawab dengan amin. Diberkatilah engkau di kotamu dan diberkatilah tempat bekerjamu. Diberkatilah buah tanganmu, yaitu setiap usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah keluarga dan orang tuamu. Diberkatilah pasanganmu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah anak menantumu dan juga cucumu dan keturunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang intim, yang indah dengan Roh Kudus-Nya yang hadir dalam hati kita akan selalu menyertai kita dari awal saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Dan kita yang sudah diberkati katakan bersama, amin. Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.